Ingin segera memiliki rumah tapi takut pengajuan KPR ditolak oleh bank? Berikut ini adalah alasan-alasan kenapa pihak perbankan menolak pengajuan KPR Anda. Bersama saya Ibnu dari Get Home. KPR atau kredit kepemilikan rumah merupakan salah satu cara bagi nasabah untuk mendapatkan rumah yang diinginkan, selain dengan cara pembelian cash ataupun cash bertahap. Tapi seperti yang kita tahu, tidak semua pengajuan KPR diterima oleh pihak bank. Ada beberapa penolakan-penolakan yang sering dialami oleh nasabah. Yuk sama-sama kita cari tahu satu persatu alasan kenapa pihak bank menolak permohonan KPR. Yang pertama, bermasalah dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Biasanya sih berhubungan dengan BI checking ataupun SLIK OJK ya. Karena BI checking dan SLIK OJK sendiri adalah track record atau riwayat dari peminjaman sebelumnya. Pastiin nih kalau teman-teman sebelum mengajukan KPR, pastikan sih kolektabilitas teman-teman aman ya. Kolektabilitas yang aman itu kolektabilitas 1 sampai dengan 2. Sedangkan call 3 sampai call 5 biasanya akan menjadi catatan tersendiri ya bagi pihak perbankan dalam menganalisis pengajuan KPR teman-teman. Yang kedua adalah pastiin apabila data teman-teman digunakan oleh keluarga ataupun oleh teman untuk meminjam, data tersebut digunakan dengan baik. Artinya adalah pembayaran yang menggunakan data teman-teman dilakukan dengan lancar. Karena apabila pembayarannya tidak lancar, itu akan berakibat pada SLIK OJK dan BI checking yang jelek. Yang kedua, punya banyak cicilan. Pastikan dulu teman-teman memperhitungkan kembali antara penghasilan yang dimiliki dengan cicilan-cicilan yang ada sebelumnya. Baik itu cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan KTA, cicilan pinjol, atau cicilan-cicilan lainnya yang akan berdampak pada analisa KPR teman-teman. Karena yang harus teman-teman tahu adalah ada istilah perbankan yang namanya debt burden ratio. Semakin besar cicilan dari teman-teman punya, maka debt burden ratio itu akan semakin kecil. Semakin kecil debt burden ratio, maka akan semakin kecil juga kemungkinan KPR teman-teman diterima oleh pihak bank. Ketiga, biasanya berkaitan dengan status karyawan, masa kerja, dan profesi tertentu. Pada era pandemi saat ini, status karyawan yang biasa diterima oleh pihak bank adalah status karyawan yang tetap ya. Artinya yang tidak kontrak. Kenapa yang kontrak ini sangat sulit untuk di-accept oleh bank akhir-akhir ini? Karena biasanya terkait dengan resiko ya, resiko PHK karena pandemi. Dan untuk karyawan tetap, biasanya juga yang diterima adalah karyawan tetap yang sudah bekerja selama 2 tahun. Terkait dengan profesi-profesi tertentu, misalkan lawyer, TNI, dan Polri, biasanya di beberapa bank juga dikecualikan untuk diproses KPR-nya. Jadi mungkin ada beberapa bank yang berani untuk memproses KPR-nya gitu. Tapi ada beberapa bank yang memang mengecualikan profesi tersebut. Bagi teman-teman yang punya profesi tersebut, jangan patah semangat untuk mengajukan KPR karena ada beberapa bank juga yang menerima profesi tersebut untuk mengajukan KPR di banknya. Keempat, memasuki usia tidak produktif. Usia yang diperbolehkan mengambil KPR itu dalam rentang usia 21 sampai dengan 55 tahun. Semakin kita menuju usia yang tidak produktif, maka akan berakibat pada tenor KPR yang semakin pendek. Misalkan nih, teman-teman usianya 40, berarti teman-teman boleh mengambil KPR jangka waktunya hanya 15 tahun. Kalau teman-teman mengajukan KPR di usia 50 tahun, teman-teman hanya boleh mengambil KPR dengan tenor 5 tahun. Berarti semakin tidak produktif usia teman-teman, maka akan semakin pendek tenor KPR-nya. Apa sih akibat dari semakin pendeknya tenor KPR? Ya, benar. Berarti cicilannya akan semakin besar. Cicilan yang semakin besar inilah yang menyebabkan mayoritas pengajuan KPR ditolak karena tidak make sense dengan penghasilannya. Yang kelima, kurangnya biaya untuk uang muka alias down payment. Salah satu penyebab KPR ditolak adalah karena kurangnya down payment. Down payment sendiri antara 5 sampai dengan 10%. Teman-teman sebelum mengajukan KPR sebaiknya menyiapkan anggaran untuk down payment tersebut. Hal yang harus teman-teman perhatikan juga kenapa down payment kadang bisa lebih besar karena plafon pengajuan teman-teman juga di approve-nya lebih kecil gitu. Hal ini menyebabkan mayoritas dari aplikasi itu ditolak oleh pihak bank. Jadi kalau bisa teman-teman menyediakan dana lebih besar dari
5-10% tersebut. Keenam, kesalahan data atau dokumen tidak lengkap. Apa sih dokumen-dokumen yang diperlukan untuk KPR? Biasanya sih KK, KTP, NPWP, buku nikah, slip gaji, surat keterangan bekerja, dan lainnya ya. Dan hal ini yang harus disiapkan oleh teman-teman. Biasanya sih, kenapa sih nasabah itu ditolak oleh pihak perbankan? Karena berkaitan dengan misalkan nih penghasilan yang diterima misalkan 15 juta, tapi di rekeningnya hanya tertulis 3 juta dan 12 jutanya itu berbentuknya cash misalkan ya. Dan hal ini yang biasanya menyebabkan verifikasi data dari teman-teman itu ditolak oleh pihak bank, karena bank itu hanya menerima penghasilan yang masuk ke dalam rekening. Itu misalkan di rekening ya. Yang kedua, misalkan terkait dengan kakak, teman-teman yang mengajukan KPR dengan single income atau belum menikah, teman-teman juga harus mengurus tuh izin domisili ke RT, RW, dan lingkungan ya. Karena hal ini akan diminta juga oleh pihak perbankan. Jadi pastikan sebelum teman-teman mengajukan KPR, list data dari dokumen yang diperlukan teman-teman sudah penuhi. Yang ketujuh, sulit dihubungi untuk verifikasi. Ketika teman-teman sudah selesai menyerahkan data KPR, oleh pihak bank akan melakukan verifikasi ya, baik telepon, baik ke teman-teman maupun ke HRD dari perusahaan di mana teman-teman bekerja. Pastikan ketika verifikasi tersebut dilakukan, teman-teman pas respon ya. Yang kedua, pastikan juga pihak HRD teman-teman sudah dikondisikan, dalam arti email dari pihak perbankan dibalas dan telepon dari pihak perbankan yang ke kantor itu bisa dijawab oleh HRD tersebut gitu. Jangan sampai ketika pihak perbankan melakukan verifikasi tidak ada nomor yang bisa dihubungi ataupun tidak dapat dikontak dengan jelas. Nah, jadi itulah alasan-alasan kenapa pihak perbankan menolak pengajuan KPR dari teman-teman. Yang pertama, karena bermasalah dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan. Yang kedua, karena banyaknya pinjaman atau cicilan. Yang ketiga, karena profesi dan masa kerja yang belum mencukupi. Yang keempat, karena memasuki usia yang tidak produktif. Yang kelima, kurangnya DP. Yang keenam, karena tidak lengkapnya data. Yang terakhir, karena sulit untuk diverifikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengajukan KPR dalam waktu dekat. I'm Ibnu, sign out. We are Get Home. Get your home now. See you in next video.